Yang dikasih dan berkat Tuhan, kita kembali dapat berjumpa melalui ibadah online saat ini. Dan oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan yang sangat amat peduli bagi saudara saya, di mana dia berfirman dalam 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tertuju bagi kekasih-kasih Tuhan dimanapun Anda saya berada. Di rumah Anda, di tempat Anda ada kesibukan, dimanapun Anda berada, mungkin di kendaraan Anda, dimanapun, melalui mobile phone Anda, melalui laptop Anda, melalui TV Anda, melalui apapun juga. Tapi sarana prasarana itu Tuhan pakai untuk memberkati Anda dan saya. Melalui ibadah online, kita sama-sama persiapkan hati kita. Firman Tuhan kata Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan termasuk dalam beribadah ini. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Supaya waktu ini tidak terbuang dengan sia-sia. Waktu naikkan pujian, penyembahan Anda dan saya di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, dia bertakhta, dia bersemayam di atas pujian penyembahan saudara saya, sehingga hadirat dan urapan Tuhan akan menjadi bagian dan terimportasi dalam hidup saudara saya. Dan Tuhan juga akan membagi berkat bagi anak saya, yaitu firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 Alkitab berkata, iman kita timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan memprotek, akan melindungi, akan memelihara, akan menjaga, akan memberkati anak saya, akan meluputkan anak saya dari mara bahaya, kecelakaan, maut, sampar, sakit, penyakit, apapun juga. Yakini, imani, percaya. Firman ya dan amin dan kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Pegang firman Tuhan. Dan Anda tidak pernah sia-sia. Selamat beribadah. Dan saya percaya kita semua akan diberkati. Dengan heran luar biasa saja. Selama Anda meresponi dengan baik. Di mana Tuhan datang pada Anda dan saya. Melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui hadiratnya. Dan sangat menyenangkan hati Bapa di surga atas kesungguhan anak saya dalam beribadah. Dan dia akan perhitungkan dengan heran luar biasa saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi selamat beribadah. Puji Tuhan, shalom. Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, khususnya buat GBI Victorious Family, dimanapun engkau berada, saya percaya bahwa kalau engkau boleh ada sampai hari ini, saya tahu dan saya percaya bahwa semua karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, mari arahkan setiap hati saudara, dimanapun engkau ada, di rumah, dimanapun engkau berdiri dan engkau duduk, mari arahkan setiap hatimu. Kita akan menyembah Tuhan, sebab itu tundukkan kepala saudara di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami bersyukur buat hari ini di mana kami boleh melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami, di mana Engkau sudah mati dan Engkau bangkit bagi kami. Itu bukti nyata bahwa Engkau hidup sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, sebab itu kami percaya bahwa Engkaulah yang mengendalikan semuanya ini Tuhan. Sebab itu terima kasih. Kami percaya bahwa ibadah kami ini Tuhan adalah ibadah yang luar biasa. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Semua kami yang terlibat dalam setiap pelayanan pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa biarlah pengurapan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Bahkan hamba-Mu yang dipersiapkan untuk melayani firman-Mu Tuhan, urapi, sampaikan pesan-pesan ilahi. Sehingga kami dimanapun kami berada, baik kami yang berada di rumah, bahkan yang berkendaraan Tuhan, kami percaya bahwa kami dikuatkan, kami diberkati, kami diteguhkan, kami diarahkan oleh firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa dimanapun Engkau berada. Firman-Mu Tuhan sanggup menjangkau Engkau hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah semua ibadah ini boleh jadi nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok, haleluya. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kita bangkit berdiri bersama-sama, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sama-sama kita katakan, oh, ku tahu Dia penolongku. Sing. Ku tahu Dia penolongku, ya. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku. Oh, Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku angkat panci kemenangan. Oh,
Dia penebus, Dia hidup, Dia hidup. Kami katakan Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebus, Yesus hidup, Dia hidup, Dia penebus, haleluya, Dia hiduplah. Haleluya, Yesus hidup. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, sebab itu kami angkat panji kemenangan bagi Tuhan. Ku angkat panji, Dia telah menang atas batu, Dia penebus, Dia hiduplah, Dia penebus. Sekali lagi, Dia penebus, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Yes. Dia bebaskanku, ku kan bangkit, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Mari sama-sama katakan, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia penebus, Dia penebusku, Dia penebus, Dia penebusku, Dia hidup. Sekali lagi, Dia penebusku, Dia penebus, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Sampai hari ini engkau melihat dan engkau mengalami Tuhan hidup dalam perjalanan hidupmu. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Biarlah hari ini engkau melihat karya-karya Tuhan yang ajaib. Engkau boleh mengalami pengorbanan Tuhan, kuasa salibnya, kuasa kebangkitannya. Terima kasih Tuhan. Engkau menderita dan engkau mati dan engkau bangkit bagi kami. Itulah jaminan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkan kami, Kau selamatkanku. Sekali lagi katakan, telah kami lihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Tuhan Engkau menderita gantikan kami, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
kasih Tuhan. Ya, telah kulihat bukti kasih-Mu, Engkau menderita, gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. oh, Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus sekali lagi terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. haleluya, karya terbesar, terlalu mahal, terlalu ajaib, darah si Tuhan. Yesus bangkit, Yesus hidup. Oh, haleluya, terlalu ajaib Tuhan. Jesus, haleluya. Segala pujian bagi Tuhan, Kau ajarkan kami. Pulihkan kami, sembuhkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Yesus hidup. Kebangkitan-Mu adalah jaminan bagi kami Tuhan. Untuk kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib. Kebangkitan-Mu mengendalikan hari esok. Apapun situasi keadaan hari-hari ke depan, kami tahu ketika Engkau bangkit, Engkau menguasai, Engkau yang menggenggam setiap hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab itu kami tidak perlu gentar, karena kami tahu kami punya Tuhan. Dialah yang menggenggam akan hari esok. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Oh. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Kami tidak perlu gentar. Tak gentar.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Benar Tuhan Yesus, sungguh hidup kami menjadi berarti pada saat kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau panggil kami, Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu sudah ada di dalam kehidupan kami. Sekalipun Paskah kali ini yang kami hadapi adalah badai, yang kami hadapi adalah tantangan, tapi kami tidak takut karena kami tahu tangan kami dipegang Tuhan, hidup kami bersandar hanya kepada Tuhan saja. Untuk itu Tuhan, di hari yang sangat spesial ini, di hari Paskah, kami buka hati kami, sampaikan apa yang menjadi pesan firman-Mu ya Tuhan, yang kami percaya pasti akan menguatkan kehidupan setiap kami. Kami siap untuk diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah semua yang mendengarkan pada hari ini. Saya percaya hari ini tanggal 12 April 2020 merupakan Paskah yang tidak akan terlupakan di dalam kehidupan setiap kita. Hari ini juga mungkin ada yang berulang tahun dan akan menjadi ulang tahun yang tidak akan terlupakan di dalam kehidupan kita. Hari ini juga saudara terkasih, mungkin ada yang merayakan hari wedding anniversary seperti saya dengan suami saya ke-23 tahun yang tepat jatuh di hari Paskah ini. Tidak akan terlupakan di dalam kehidupan kami. Satu momen yang sangat istimewa. Kenapa? Karena seluruh dunia merayakan Paskah dalam suasana yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita dulu mungkin merayakan Paskah dengan sukacita. Kita merayakan Paskah berkumpul di gereja. Merayakan Paskah setelah gereja kita makan-makan bersama dengan keluarga kita. Tetapi khusus di tahun ini Tuhan izinkan ada pandemi COVID-19 atau Corona sudah terjadi di seluruh dunia ini. Sehingga tidak ada satupun di tempat gereja manapun yang boleh mengadakan ibadah. Semua beribadah di rumah. Semua kumpul bersama keluarga di rumah seperti saudara sekarang saat ini. Tapi saya percaya sekalipun tidak ada gedung gereja yang kita datangi, Tuhan tetap hadir dimanapun saja. Tuhan hadir hari ini di tengah-tengah keluarga kita. Saudara terkasih, badai sedang terjadi di tengah-tengah Paskah ini. Tetapi sebagai orang percaya kita tidak takut dengan badai karena kita tahu bahwa Tuhan yang mengontrol badai di luar sana. Ketika kita berpegang kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya hari ini ada kebangkitan terjadi. Hari ini ada breakthrough terjadi. Hari ini ada perkara-perkara luar biasa. Ada berkat Paskah yang Tuhan sudah siapkan bagi saya, bagi saudara semua yang menyaksikan ini. Karena apa? Karena ada urapan khusus yang Tuhan telah berikan bagi kita orang yang percaya. Untuk itu saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Lukas 24 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu.
Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, kita tahu hari Jumat Tuhan disalibkan. Ada satu kematian, ada satu kegelapan, ada satu hal yang mungkin membuat orang menjadi bingung, menjadi kalut, menjadi takut. Tetapi hari ini firman Tuhan membuktikan ketika pagi-pagi benar mereka sudah pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Ternyata batu yang menutup kuburan itu sudah terguling. Artinya apa? Ada pesan Paskah yang ingin saya sampaikan yang Tuhan taruh di hati saya. Yang membuat Paskah 2020 menjadi Paskah yang tidak akan terlupakan bagi kehidupan kita. Yang pertama saudara, Paskah tahun ini adalah waktunya untuk sebuah pembongkaran terjadi. Yes, batu sudah terguling. Artinya dari kuburan itu ada satu pembongkaran di mana mayat bisa keluar, saudara terkasih. Bangkit saudara, harus dibongkar dulu kuburannya. Kenapa Tuhan izinkan? Di zaman saat ini, di tengah-tengah Paskah kita saudara terkasih, kita lewati pandemi ini karena kita sedang dibongkar oleh Tuhan. Ini berkat Paskah yang kita terima saudara terkasih. Semua sekarang gak bisa keluar dari rumah. Semua gak bisa melakukan aktivitas kita lagi secara rutin saudara. Yang dulunya kita kerja, sekarang udah gak kerja lagi. Yang dulunya sekolah, sekarang sekolah dari rumah. Yang dulunya sibuk dengan berbagai kegiatan bisnis, usaha, pergi ke toko, berdagang saudara, bertemu dengan klien, mencari klien. Sekarang kita gak bisa lakukan lagi saat ini. Bahkan saudara terkasih, aktivitas rutin kita saudara, sedang dibongkar oleh Tuhan. Kenapa? Mungkin aktivitas kita yang terlihat rutin sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita rutin berbisnis, tapi bisnis kita curang. Mungkin kita rutin bekerja, tetapi mungkin kita korupsi, saudara terkasih. Mungkin kita rutin bersosialisasi dengan rekan-rekan kita, tetapi kita bergosip di dalam sosialisasi kita. Mungkin kita melakukan rutinitas kita. Pulang malam, saudara setelah bekerja, padahal kita tahu pulang malamnya bukan untuk meeting, tetapi untuk melakukan hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baru-baru ini ada seorang ibu yang cerita sama saya. Dia berkata suaminya itu paling senang pergi ke bar. Suaminya paling senang kongko-kongko. Suaminya paling senang minum-minuman keras. Dan ibu ini berkata, aduh saya bersyukur loh dengan pandemi ini. Sekarang suami saya tidak bisa ke bar lagi karena bar sudah ditutup. Dia gak bisa kumpul lagi sama teman-temannya karena teman-temannya juga gak kepengen kumpul. Semua memikirkan keselamatan daripada kesehatan mereka masing-masing. Dan ibu ini berkata, wah puji Tuhan loh sekarang dia banyak di rumah. Sekarang yang ada banyak ngobrol, bahkan banyak berdoa kepada Tuhan. Saudara, pandemi ini membongkar kita. Banyak kita yang dulu bersandar dengan kekayaan kita. Kita berpikir kita punya uang cukup banyak di bank. Kita punya uang MM-an di bank. Tapi saudara, ketika pandemi ini terjadi, ketika mungkin kita mengalami sakit penyakit, ketika corona menyerang kita, uang sebanyak apapun juga tidak bisa menyelamatkan kita. Sehingga Tuhan bongkar kita yang tadinya bersandar dengan kekayaan kita. Sekarang kita bersandar hanya kepada Tuhan saja. Yang dulunya kita bangga saudara terkasih. Mungkin dengan bisnis kita yang besar. Dengan restoran kita yang luar biasa. Dengan pabrik kita dengan pegawainya ribuan. Sekarang dibongkar oleh Tuhan. Karena semuanya harus ditutup. Semuanya harus berhenti dulu saudara terkasih. Sehingga dulu mungkin kita berkata, lihat aku orang yang paling kaya, uang dengan gampang mengalir di dalam kehidupanku. Tapi sekarang Tuhan bongkar supaya apa? Supaya kita tidak lagi mengandalkan kekayaan kita. Tetapi kita mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Apalagi saudara, pembongkaran-pembongkaran yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan. Sekarang zamannya sosmed. Semua yang dicari adalah wifi. Anak saya yang kecil kalau pergi ke restoran yang dia cari bukan menu makanan. Yang dia cari adalah wifi. Setiap kita butuh wifi. Sekarang zamannya sosial media. Sudah terkasih, apa yang kita lihat di dalam sosial media?
pencitraan kebanyakan. Tidak semuanya adalah ketulusan. Banyak orang memamerkan kekayaan, banyak orang memamerkan kehebatan, banyak orang memamerkan kegantengan, banyak orang memamerkan kecantikan mereka. Tetapi saudara, sekarang Tuhan bongkar semua bentuk pencitraan. Kenapa? Karena bagi Tuhan yang lebih penting adalah masalah spiritual kita. Yang lebih penting bagi Tuhan adalah ketika hati kita diubahkan dan kita tahu kelak pada saat kita meninggalkan dunia ini, semua pencitraan ditinggal, semua kekayaan ditinggal, semua hal duniawi kita tinggal, tetapi hati kita bawa kepada Bapa kita di surga. Untuk itu saudara, yuk kita di Paskah ini berkata, Tuhan terima kasih untuk pembongkaran yang Tuhan lakukan. Izinkan Tuhan cek hati kita, izinkan Tuhan cek lagi kehidupan kita. Apa sih yang masih tertutupi? Apa sih yang perlu Tuhan bongkar lagi sehingga Paskah tahun ini akan menjadi satu Paskah pembongkaran bagi perkara-perkara dunia yang masih kita tutupi di dalam kehidupan kita. Sehingga saya yakin, saya percaya pada saat pembongkaran terjadi, saudara terkasih, kita akan muncul seperti emas yang luar biasa lewati setiap ujian dalam hidup kita. Saudara, saya yakin di rumah saudara ada cermin. Tadi sebelum saya datang ke sini, saya bercermin dulu saudara, saya pastikan penampilan saya baik, saya pastikan make up saya baik saudara. Kenapa kita perlu bercermin? Karena kita mau melihat sejauh mana kerapihan kita. Tapi saudara, tahukah kita secara spiritual kita gak bisa lihat bagaimana kerapihan spiritual kita. Kita gak bisa terlihat di cermin saudara terkasih, sejauh mana kebaikan yang telah kita perbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita punya cermin spiritual, di mana kita bisa mengaca di dalamnya. Apa cermin spiritual kita? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Waktu kita banyak di rumah, kita dibongkar sama Tuhan. Kita mulai banyak baca firman Tuhan. Kita mulai banyak menyembah Tuhan. Kita mulai banyak berbicara kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pelan-pelan mulai kita masuk dalam kehidupan kita dan kita mulai belajar, oh iya Tuhan ya, aku harusnya ngampunin tapi aku gak ngampunin. Tuhan harusnya aku mungkin melakukan yang baik tapi aku gak lakukan. Harusnya aku hormat terhadap istri atau suamiku tetapi aku gak lakukan. Harusnya Tuhan aku lakukan ini dan itu seperti yang firman Tuhan perintahkan tapi aku gak lakukan. Pada saat kita bercermin saudara dan kita mulai menyadari, kita berkata bongkar aku Tuhan. Yang jelek, yang buruk, yang gak berkenan biar dibuang jauh-jauh di dalam kehidupanku, di dalam masa Paskah istimewa ini. Sehingga kelak sebentar lagi apa yang buruk manusia lama kita tinggalkan dan manusia baru terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama saudara terkasih, Tuhan melakukan pembongkaran di dalam masa Paskah ini saudara. Satu hal yang sangat amat luar biasa sekali. Supaya apa? Yeremia 17 ayat 7 berkata, supaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Saya berdoa, saudara semua di Paskah ini mengandalkan Tuhan, dibongkar oleh Tuhan, tidak lagi mengandalkan diri kita, tidak lagi mengandalkan dunia, tapi andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, saudara, apalagi sih yang Tuhan berikan sebagai berkat Paskah istimewa di tahun 2020 ini atau 2020? Saudara terkasih, Paskah tahun ini istimewa. Kenapa? Karena ini waktunya sebuah kebangkitan terjadi. Saudara, kalau kita lanjutkan ayatnya, kalau kita lihat lagi di dalam Lukas 24 ayat 4 sampai dengan yang ke-7 berkata demikian. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Yes saudara, Tuhan sudah bangkit. Di
Paskah ini saudara terkasih, mari ambil komitmen untuk kita bangkit, bangun untuk berdiri dari kehidupan lama kita, dari dosa kita. Ambil keputusan untuk berubah, ambil keputusan untuk bertobat. Kapan? Sekarang saudara. Jangan tunda lagi. Bukan besok, bukan lusa. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita. Tetapi kalau Paskah ini Tuhan berikan satu kesempatan untuk berbalik dari jalan kita yang jahat. Kenapa? Kita masih menunda-nundanya. Banyak orang saudara berkata, aduh tapi kalau saya bangkit, saya tinggalkan dosa saya, apa saya bisa hidup cukup lagi? Apa kalau saya nggak korupsi, apa saya bisa punya uang cukup banyak? Kalau saya tinggalkan dosa saya, apa mungkin ya nanti usaha saya bisa berhasil dan lain-lain saudara. Tetapi pandemi ini membuktikan semuanya oleh Tuhan sudah dikontrol, semuanya dibongkar saudara terkasih. Supaya apa? Supaya kembali kita bangkit. Hari ini kita tentukan di dalam Paskah ini. Jangan hidup lagi di masa lalu kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Selain Bapak Abraham Konrad Supit sebagai ayah rohani saya, saudara terkasih, saya juga ada ayah rohani yaitu Pak Pendeta Yusuf dari Surabaya, saudara. Dan saya ingat sekali di awal tahun, saudara, Papa rohani saya yang di Surabaya kirim kepada saya ayat ini. Dia katakan, Levi, ini pesan Tuhan buat kamu, kata dia. Ayatnya adalah Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan ke-19. Yesaya 43 saya ulang ayat 18 sampai dengan ke-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai, di padang belantara. Intinya saudara terkasih, apa yang udah terjadi di belakang kita, perbuatan salah kita, perbuatan dosa kita, kegagalan kita saudara, apapun yang udah terjadi di belakang kita. Paskah 2020 adalah tahun kebangkitan bagi kita. Jangan ingat lagi apa yang ada di belakang kita. Jangan ingat lagi kesalahan kita. Jangan ingat lagi kesalahan orang lain. Tetapi mari kita bangkit berdiri bersama Tuhan. Ini kita cakap untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin saudara, bangkit. Tantangan kita mungkin besar sekarang. Musuh kita mungkin besar. Keuangan kita terpuruk. Kesehatan kita terancam saudara. Kelihatannya musuh sudah terlalu luar biasa. Tetapi bangkit saudara terkasih. Yuk kita bangkit bersama dengan Tuhan. Ada satu lagu yang sangat populer sekali. Yang dinyanyikan oleh banyak gereja dan mungkin saya saudara sering menyanyikannya juga. Lagu ini lagu dari Battle Music saudara, gereja di Amerika sana. Lagunya adalah I Raise a Hallelujah judul lagunya. Lagunya indah sekali. Saudara ternyata ada kisah kesaksian di belakang lagu ini. Lagu ini tercipta kenapa saudara? Karena CEO daripada Battle Music yaitu Joel punya anak umur 3 tahun. Satu kali menjelang Natal 2018 anaknya tergeletak sakit. Bahkan harus dilarikan ke rumah sakit, dijemput dengan helikopter dari rumah sakit. Karena kondisinya sudah sangat kritis sekali. Joel istrinya tentu saja berdoa. Meminta doa dari teman-teman mereka di mereka, gereja Battle di Amerika sana. Bahkan mereka juga menulis di Instagram mereka untuk minta dukungan doa bagi anak mereka. Karena anak mereka kondisinya antara hidup dan mati. Saudara terkasih, sahabat daripada Joel yaitu worship leader dari gereja Battle, Jonathan namanya. Juga mendengar kabar tentang anak daripada Joel yang sedang sekarat saudara. Lalu kemudian dia berdoa untuk anak ini, untuk anak daripada sahabatnya. Lalu dia berkata kepada Tuhan. Dia lihat Tuhan, kok kelihatannya musuh begitu besar. Kelihatannya anak ini bahkan kata dokter kemungkinan besar bisa meninggal dunia.
Dan pada saat itu dia berkata, dia melihat kepada musuh, dia melihat kepada ancaman bagi anak ini. Dan kemudian muncullah sebuah lagu saudara dari dalam hati dia. Yaitu lagu yang berkata, I raise a hallelujah. Aku naikkan pujian haleluya. Dia katakan musuh begitu besar tapi aku naikkan pujian haleluya di depan musuh-musuhku. Bahkan dia lanjutkan di dalam lagu itu dia berkata, my melody is the weapon. Senjataku adalah melodi lagu ini. Kenapa? Karena dia percaya sekalipun musuh begitu besar tetapi Tuhan pastilah jauh lebih luar biasa. Sudah terkasih, puji Tuhan. Akhirnya anak itu berhasil disembuhkan. Bahkan ketika anak itu sembuh, dokter menyatakan tidak ada lagi penyakit di dalam tubuh anak tersebut. Lihat saudara, waktu kita mengandalkan Tuhan, sekalipun kelihatannya terlalu besar tantangan di dalam hidup kita, sekalipun untuk bangkit rasanya susah sekali, tetapi andalkan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sukar, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bagi Tuhan Ia sanggup melakukan segala sesuatunya. Untuk itu saudara, di Paskah ini kita belajar, inilah Paskah dipenuhi dengan pembongkaran oleh Tuhan. Paskah tahun ini adalah Paskah di mana kita bangkit. Dan yang terakhir, saudara terkasih, Paskah ini tidak akan terlupakan. Kenapa? Karena ini waktunya bagi kita untuk tidak lagi berjalan sendirian. Tetapi di Paskah ini, waktunya bagi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit saudara, pada saat itu orang membicarakan termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 15 dikatakan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu jalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, pastikan di Paskah ini kita dulu sering berjalan dengan jalan kita sendiri. Kita berjalan dengan keinginan daging kita. Kita berjalan dengan pikiran duniawi kita. Kita berjalan tanpa menerima atau tanpa mengindahkan firman-firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, di Paskah ini, izinkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan menuntun kita saudara. Sehingga sungguh langkah yang kita ambil pasti akan menuju kepada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan, langkah kita akan dibawa ke tempat-tempat penuh kebahagiaan, ke gunung-gunung berkatnya Tuhan, ke tempat-tempat indahnya Tuhan, asalkan selalu berjalan berdua. Anak saya yang pertama sekarang sudah kuliah, Rachel namanya. Ketika Rachel SMA, seperti kebanyakan anak SMA lainnya, mereka masih berpikir, aku mesti masuk jurusan apa ya? Rachel anak yang sweet sekali, anak yang baik, cinta Tuhan. Lalu kemudian saya katakan kepada Rachel, Rachel berdoa, tanya Tuhan. Singkat cerita dia terus berdoa, Tuhan aku ambil jurusan apa? Apa kehendakmu biar aku jalani kehendak Tuhan. Satu kali dia bangun tidur, dia datang kepada saya dan berkata, Mami, aku mimpi tadi malam. Di dalam mimpi aku ada 2 jalan Mami. Satu jalan lebar sekali, satu jalan yang sangat sempit. Lalu aku lagi jalan rame-rame dengan teman-teman aku. Banyak di antara mereka memilih jalan yang lebar, yang menuju kepada pantai. Tapi aku menuju kepada jalan yang sempit Mami, naik ke atas gunung, ke bukit-bukit. Dan di sana ada gedung-gedung kata dia. Singkat cerita ketika aku sampai di gedung itu, aku lihat kepada teman-temanku yang sedang bermain-main di pinggir pantai. Tiba-tiba aku lihat ada gelombang raksasa datang menghampiri mereka seperti tsunami. Aku teriak kepada mereka, kalian harus jalan ke sini supaya selamat. Kalian harus jalan ke sini supaya selamat. Sebagian teman-teman lari mendekati aku, sebagian ketawa-ketawa tidak mendengarkan. Dan akhirnya aku lihat gelombang itu menggulung teman-teman aku Mami yang masih ada di pantai. Lalu dia berkata, Mami, aku udah ngerti apa yang Tuhan inginkan buat hidupku. Rachel akan kuliah teologi karena Rachel mau berjalan di jalan yang sempit, di jalannya Tuhan. Karena jalannya Tuhan akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan Rachel.
Saudara, dunia menawarkan jalan yang lebar. Dunia menawarkan jalan yang enak terlihat, saudara, kelihatannya. Tetapi Tuhan menyuruh kita masuk kepada jalan yang sempit, jalan yang benar, yang dituntun bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena bersama Tuhan kita dituntun kepada Bapa di surga. Karena hanya ada satu jalan kepada Bapa di surga, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus saja. Saya berdoa di Paskah istimewa ini, Paskah yang tidak akan terlupakan. 3 hal simple ini saudara, kita sedang dibongkar, izinkan Tuhan membongkar kita. Dan kemudian saudara, izinkan juga di Paskah ini kita bikin satu kebangkitan, tinggalkan cara hidup kita yang lama. Dan di Paskah ini juga Tuhan Yesus menginginkan kehidupan kita untuk benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Karena pasti hasilnya adalah berkat yang luar biasa. Selamat hari Paskah, mari kita tundukkan kepala, kita satu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk Paskah 2020, Paskah yang tidak akan terlupakan di dalam kehidupan kami. Kami merayakan Paskah di rumah bersama dengan keluarga kami, karena pandemi terjadi di mana-mana. Tetapi kami percaya Tuhan yang mengontrol dunia ini, Tuhan yang mengontrol kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, dudukkan kami di rumah. Tuhan, dudukkan kami di ruangan kami. Tuhan, dudukkan kami di masa Paskah ini. Karena Tuhan sedang melakukan pembongkaran spiritual dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, biarlah anak-anak-Mu hari ini mengakui dosa kami masing-masing. Bongkar kami Tuhan. Segala kedagingan, segala keduniawian, bongkar di Paskah ini Tuhan. Dan bukan itu aja Tuhan, kami mau bangkit hari ini Tuhan. Kami mau meninggalkan hidup kami yang lama. Karena kami percaya firman-Mu berkata, yang baru Tuhan sudah siapkan. Dan kami percaya yang baru jauh lebih baik dari kehidupan kami yang lama. Dan pada akhirnya Tuhan, ini tangan kami. Jangan pernah lepaskan kami. Mulai dari Paskah ini, kami gak mau lagi berjalan sendirian. Kami gak mau lagi berjalan dengan kekuatan kami. Tapi kami pegang tangan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menuntun kami. Engkau pelita bagi kaki kami. Engkau gembala yang baik. Yang pasti akan menuntun kami kepada air yang tenang. Kepada rumput yang hijau. Bahkan Engkau yang akan menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Kami terima berkat Paskah ini Tuhan. Kami terima hal-hal baik terjadi. Kami terima perlindungan. Kami terima berkat Tuhan. Kami terima urapan Tuhan di hari Paskah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang telah diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya bahwa hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mengingatkan kita bahwa biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat hambanya Tuhan yang sudah berkati, dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Buat hari ini kami benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Sebab itu sekali lagi memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati dalam setiap pelayanan, bahkan pengembalaan, bahkan keluarganya. Dimanapun hamba-Mu ini berada, biar Tuhan sertai dengan kuasa firman Tuhan. Sehingga dimanapun dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada banyak orang yang boleh mengalami perjumpaan. Terima kasih Bapak Surgawi, dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, dan kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan syukur kita. Bukan dengan barang yang fana. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal. dengan darah yang mahal.
tiada noda dan celah. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus, Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbanan dan pengorbanan. telah mati Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku, cara hidupku yang lama. semuanya sia-sia, Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. semuanya sia-sia, Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. sekali lagi katakan, jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya percaya kita diberkati dengan karya luar biasa ajaib melalui pelayanan hambanya yang di tempat ini yang telah menjadi saluran berkat, Pastor Levi. Biar Tuhan memberkati hidup Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, bahkan masa depan anak cucu Anda diberkati dengan karya luar biasa ajaib. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita juga patut bersyukur dan terima kasih pada Tuhan karena sampai hari ini Anda dan saya di mana kita tetap dapat melaksanakan visi yang Tuhan berikan. Gereja Tuhan melalui GBI Victorious Family Ministry, di mana kita tetap dapat mendistribusikan 200 pack untuk para teman-teman ojol, yaitu melalui makanan, melalui minyak, beras, bahkan soun yang kita berikan pada mereka hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan melalui tangan saudara saya. Apakah itu perpuluhan, ucapan syukur, nasar, buah sulung, persembahan penginjilan diakonia yang Anda berikan, berupa apapun juga, saya percaya tidak pernah sia-sia. Jeripaya anak-anak Tuhan tidak sia-sia. Kita satu dan dua. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan, kasih anugerah berkat Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan khairan luar biasa ajaib. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang khairan luar biasa ajaib. Bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit. Ada dalam kehidupan setiap kekasih anak Tuhan. Pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami, masa depan kami, anak cucu kami, kesehatan kami diberkati. Karena kami punya Tuhan yang khairan luar biasa ajaib. Datang untuk memberikan kehidupan. Dan genapkan materaikan dan setiap kehidupan orang percaya Bapa. Dan Tuhan Yesus, sekali lagi hamba mohon dan minta Engkau juga pakai kami dengan khairan luar biasa ajaib, sehingga melalui hidup kami banyak jiwa pada akhirnya memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau. Melalui hidup kami, terutama dan paling utama kerinduan hamba-Mu, banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu,
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus, yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan sekalian. Dari siang hari ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian, di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah online GBI Victorious Family Ministry. Setiap pertengahan minggu ada hari Rabu, ada hari Jumat, dan pada minggu kita berjumpa tanggal 19. Seperti biasa, dalam ibadah online, Tuhan Yesus memberkati.